Manfaat menyaksikan pengaturan alam semesta. Ya, ini adalah salah satu bahasan dari bukunya Deka Al-Rahman yang berjudul Universal Laws of the Universe, pengaturan universal alam semesta, The Connected Universe, alam semesta terhubung. Kamu penasaran kan mengenai isi bahasan dari buku ini? Aku juga sama. Tapi jangan lupa untuk subscribe dulu channel Diary Fanny. Aku akan membacakan ini untuk kamu semuanya. Let's get started. Manfaat menyaksikan pengaturan alam semesta. Praktek penyaksian paling dekat adalah dengan mempelajari kinerja-kinerja pengaturan alam semesta yang sudah dibuatnya. Dimulai dari dalam diri, lanjut keluar diri. Pelajaran yang dipelajari dalam kenetralan ini semua dilaksanakan guna menaikkan kapasitas kita sebagai makhluk. Bukan hanya kapasitas keimanan saja, tapi kapasitas amaliyah atau amal perbuatan juga. Manfaat dari penyaksian hukum-hukum alam semesta sangat sempurna. Pertama, manfaat yang berhubungan dengan kehidupan sosialnya sebagai bagian semesta. Kedua, manfaat yang melingkupi hubungan dirinya dengan Sang Maha Pembuat. Dengan itu nantinya perlahan-lahan akan terjadi keselarasan hidup antara diri, Sang Maha Pembuat dan makhluk sekitar. Inilah yang disebut penghambaan vertikal dan horizontal. Vertikal dan horizontal. Vertikal Sang Maha Pembuat, horizontal sesama makhluk termasuk alam. Misalnya saja begini, jika kita mempertimbangkan sebab dan akibat dalam kaitannya dengan peristiwa, maka tegasnya tidak ada satu peristiwa pun yang menciptakan peristiwa lain. Tetapi hanyalah mata rantai sebelumnya dalam rangkaian peristiwa besar di hari alam semesta. Setiap pikiran yang kita pikirkan, setiap tindakan, setiap perbuatan menimbulkan hasil baik secara langsung maupun tidak langsung. Masalah dalam kehidupan kebanyakan orang adalah bahwa mereka tidak berada di sisi sebab dari persamaan sebab dan akibat. Mereka tidak hidup selaras dengan apa-apa yang mereka harapkan. Lalu ketika itu benar-benar terjadi, mereka hanya membuat alasan. Aristoteles pernah menasehati seseorang yang senantiasa mengeluh. Dia berkata, pengetahuan tentang fakta berbeda dengan pengetahuan tentang alasan fakta. Jadi tidak perlu berpikir terlalu jauh. Dengan mempelajari hukum-hukum pengaturan semesta, bukan berarti kita sedang mendikte ketentuannya. Kita justru sedang berusaha mempelajari pengaturan yang dibuat oleh Sang Maha Pembuat sebagai tanda hormat. Kalau diri yang dibentuknya ini akan hidup sesuai fitrah yang dibentuknya sendiri, tanpa lagi mendikte arah aturannya, melainkan justru akan mengikuti pengaturannya yang sebenarnya dengan hormat. Bonusnya adalah kemudahan hidup itu sendiri. Pikirkan tentang kesulitan dan kemudahan. Bayangkan kalau Anda paham bagaimana kondisi mudah bisa terbentuk. Bukankah Anda bisa menghindar dari kesulitan? Keduanya, baik itu kemudahan maupun kesulitan, adalah kondisi yang tersistem. Begitu juga dengan kondisi-kondisi yang lainnya, itu juga tersistem. Stephanie Garber berkata, setiap orang memiliki kekuatan untuk mengubah nasibnya jika mereka cukup berani untuk memperjuangkan apa yang mereka inginkan lebih dari apapun. Seperti yang dikatakan Edgar Cayce, Anda hanya bisa menyimpan apa yang Anda berikan. Semesta adalah cermin raksasa, selalu memantulkan kembali diri kita kepada kita, karena hanya itulah yang benar-benar ada. Kami selalu mendapat kompensasi atas apa yang kami lakukan. Kebodohan kami akan mempengaruhi keberuntungan kami. Kecerdasan kami akan mempengaruhi kesialan kami. Sekali lagi, seseorang selalu akan kesulitan akibat ketidaktahuannya sendiri, terutama ketidaktahuan tentang dirinya sendiri. Sementara Zat Maha tidak membentuk manusia untuk menjadi sulit. Zat Maha sudah membentuk kita dengan kinerja yang sangat baik, hanya agar kita mampu menjalani kehidupan dengan mudah.
Tetapi sayang seribu sayang, justru banyak kebaikan yang sudah dibentuk oleh Zat Maha terpaksa kita biarkan berlalu begitu saja hanya karena kita tidak tahu cara kerjanya. Akhirnya hidup benar-benar menjadi sulit. Dengan kata lain, kita sendirilah yang membuat hidup sulit karena tidak mau mengenal diri dan mengenal semesta diri. Sebagai manusia, kita ini sudah ditakdirkan untuk selalu membentuk perbaikan dari kesalahan yang kita lakukan sendiri. Kesalahan itu bukan masalah, tetapi justru sumber dinamisme. Semesta ini dinamis. Masalah terjadi hanya saat kita tidak bisa memperbaiki. Jadi lagi-lagi kita sendirilah yang membentuk keburukan bagi diri kita sendiri. Lao Tzu berkata, hukum alam semesta tidak dapat diganggu-gugat. Apa yang Anda katakan dan lakukan menentukan apa yang terjadi dalam hidup Anda. Anda adalah penguasa hidup dan mati Anda. Apa yang Anda lakukan adalah apa adanya. Ujung masalah sebenarnya adalah karena kita tidak belajar untuk bergerak sebagai jati diri kita yang sebenarnya, yaitu semesta. Kita tidak lagi tahu bagaimana itu semesta sebenarnya bergerak. Karenanya sudah saatnya kita banyak belajar agar banyak tahu. Dengan itu minimal kita bisa mengatasi kesulitan-kesulitan yang kita hadapi secara individu dahulu. Sampai apabila kita sudah mampu mengatasi kesulitan diri sendiri, kita lalu bisa fokus bergerak keluar untuk mengatasi kesulitan yang di luar diri. Jangan seperti pola yang sekarang ini, hampir seluruh kita masing-masing keluar untuk mengatasi solusi dari permasalahan hidupnya. Padahal seharusnya kita ini keluar untuk saling memperbaiki dan bukan untuk saling melempar masalah. Sayangnya, hanya sedikit sekali manusia yang memahami ini. Akhirnya, bumi ini selalu terkesan memiliki banyak masalah. Padahal sebenarnya masalahnya bisa diatasi kalau manusia berhasil mengatasi masalah-masalah dirinya sendiri-sendiri dahulu. Setiap kita harusnya paham, seorang yang belum pernah membuat dirinya sendiri kenyang tidak bisa membuat orang lain kenyang. Kalimat ini hanyalah kiasan, jangan diartikan secara harfiah. Tapi mohon dipikirkan baik-baik. Tengoklah bumi kita ini, pikirkanlah sebagai khalifah, apakah kita sudah mengatasi kesulitan-kesulitan di dalamnya? Ego versus ego. We, the people, versus we are one. Renungkanlah, bukankah ketimbang berusaha berpikir, berusaha memaksimalkan anugerah dari Zat Maha, kita justru lebih memilih mendiktenya. Siang malam kita berdoa agar kesulitan di atas muka bumi ini lenyap. Kita berdoa agar Zat Maha merubah kesulitan menjadi kemudahan. Padahal Zat Maha sudah memberikan segala kelengkapannya, bahkan sebelum seluruh masalah ini kita buat. Tapi lihatlah apa yang kita lakukan dengan segala kelengkapan ini. Bahkan anugerah ego sudah kita salahgunakan dengan menukar bumi ini dengan harta yang murah. Tidak mau diakui tidak apa, ada banyak bukti yang berbicara sendiri. Memang kita sudah terlalu jauh menjalani hidup yang berpusat pada ego. Kita menghancurkan planet kita serta kualitas hidup kita. Lihat saja sekeliling, Anda dikelilingi oleh benda-benda material yang tak terpisahkan. Apakah itu dibutuhkan dalam hidup Anda atau tidak? Untuk setiap bagian dari bahan yang kita gunakan ini, ada jaring tindakan global yang berkembang, yang perlahan-lahan melucuti kesehatan emosional manusia, menguras sumber daya bumi, dan merusak habitat planet kita. Itu terhiraukan karena kita sengaja dibuat untuk menghiraukannya. Banyak manusia bermimpi kedatangan alien dari luar angkasa untuk menghancurkan planetnya. Padahal sebenarnya itu tidak perlu. Kita mampu menghancurkan planet kita sendiri dengan terus mengikuti ego. Maka membuat kiamat bagi bumi itu mudah. Kebakaran hutan sudah menjadi kiamat. Tsunami sudah menjadi kiamat. Banjir sudah menjadi kiamat. Gempa beberapa menit sudah menjadi kiamat. Asap tebal, kekeringan, kerusakan lahan tanam, rusaknya ekosistem semuanya sudah menyiksa seperti menjemput kiamat. Tindakan kita sudah mampu membentuk neraka. Surat Al-Baqarah
Ayat 11-12. Janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Tentunya, sebagai khalifah bagi bumi kita memiliki andil besar dalam penentuan nasib bumi ini. Jadi, jangan dahulu mengartikan kiamat sebagai hari akhir yang ditakdirkan Sang Pencipta. Sebelum kita mengintrospeksi diri kita sendiri, sekali lagi, nasib adalah hukum sebab akibat. Jadi sekarang kita akan berpikir ulang tentang kiamat-kiamat yang sengaja telah kita buat sendiri. Dalai Lama mengingatkan, satu-satunya hal yang jelas adalah bahwa kita manusia adalah satu-satunya spesies yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan bumi seperti yang kita ketahui. Burung-burung tidak memiliki kekuatan seperti itu. Begitu pula serangga, juga tidak ada mamalia. Namun jika kita memiliki kapasitas untuk menghancurkan bumi, maka kita juga memiliki kapasitas untuk melindunginya. Kebanyakan orang fokus dengan harapan, tetapi bukan pada penyebab yang sedang mereka lakukan sendiri. Saat apa yang mereka lakukan sudah memberi efek pada dirinya, orang lain, peristiwa global, lingkungan, atau minimal suasana hati internal, maka mereka mengeluh tentang ketidakberdayaan mereka di hadapan alam. Padahal itu semua berawal dari tindakan mereka sendiri. Sahabatku, Anda adalah penyebab di alam semesta Anda. Jika Anda meningkatkan tingkat kemampuan Anda dalam melakukan sebab yang terbaik, maka Anda pun akan menerima akibat yang terbaik. Anda selalu berada di penyebab di alam semesta Anda. Jika Anda meningkatkan tingkat pemahaman Anda tentang bagaimana diri Anda bergerak, Anda akan mampu mengatasi efek yang lebih tinggi. Amal perbuatan horizontal itu sangat menyeluruh. Makhluk itu luas, bukan hanya manusia, tapi alam semesta dan isinya. Dalam buku ini kita akan membuktikan cakupannya sehingga kita percaya betapa berpengaruhnya amal perbuatan yang kita lakukan. Orang yang beriman selalu percaya kalau dirinya adalah makhluk universal. Tindakannya bukan hanya untuk dirinya saja, tapi juga untuk makhluk lainnya. Di mana dirinya percaya kalau sebaik-baiknya tindakan adalah yang berlandaskan keilmuan dan hikmah, dan sebaik-baiknya makhluk adalah mereka yang tinggi kebermanfaatannya untuk alam semesta, dan bukan sekedar bermanfaat bagi kesejahteraan dirinya sendiri. Inilah kiranya alasan besar kenapa kita harus menyaksikan lanjut memahami hukum universal alam semesta agar kita mampu memahami diri. Selepas kita memahami diri, maka kita bisa bersiap-siap untuk menjalani tugas kehidupan. Sebuah tugas kehidupan yang akan kita jalani dengan segenap keunikan kita yang sudah dianugerahkan oleh Zat Maha. Terlepas dari apapun yang Anda percayai ataupun yang Anda yakini, diri Anda adalah semesta. Ada pengaturan besar yang mengatur bagaimana semesta bergerak. Pengaturan yang tidak mungkin dibuat kecuali itu oleh Sang Pembuat. Apapun itu tidak pernah kebetulan. Kebodohan atau keserakahan manusia bumi tidak pernah bisa disalahkan sebagai kebetulan. Segalanya tidak pernah terjadi begitu saja. Ada perencanaan dan pengaturan yang menciptakan keteraturan, sehingga terwujudlah pencapaian. Entah itu pencapaian yang berarti naik level atau turun level. Intinya, tanpa pencapaian, kehidupan hanya akan menjadi tempat bagi yang hidup untuk mati. Apakah kita akan hidup untuk mati atau untuk kehidupan? Jawabannya sendiri adalah pilihan. Kita tahu persis kalau sebenarnya kita ini bebas memilih apapun. Lalu, kenapa kita tidak memilih pilihan yang lebih baik daripada terus memilih menjaga kesadaran kesemestaan 0%? Bila kita memiliki pilihan, kenapa kita tidak memilih membentuk kesadaran semesta, meski hanya 1%? Kematian adalah kepastian, sama pastinya dengan tugas tiap-tiap kita. Tubuh kami pasti mati di saat yang memungkinkan. Tapi izinkan kami bertugas menyampaikan pesan-pesan semesta ini agar tidak lagi dibawa pulang. Setiap dari kita telah datang ke dunia ini untuk bertugas pada pengembangan spiritual, berbagi, dan berpartisipasi dalam pengalaman dengan manusia lain. Tujuan dari pengalaman manusia adalah untuk berkembang, mengembangkan kesadaran, dan mengisi dirinya dengan cinta dan kasih sayang,
yang nantinya sengaja disebar sebagai rahmatnya bagi semesta alam. Tujuan itu sendiri ditemukan dalam lingkungan semesta yang berproses, di mana hidup ini sebenarnya adalah proses di mana semesta mengajari kita. Planet bumi adalah sekolah spiritual dan setiap pengalaman hidup manusia bermakna bagi dirinya sendiri. Dahulu kami belum menyadari kalau diri kami ternyata sedang hidup dan bergerak di dalam sekolah yang terluas, yaitu semesta. Sampai menyadarinya, ternyata di sekolah kehidupan ini kita belajar dengan menjadi guru atau murid. Kita sebenarnya bisa berperan dalam kedua peran tersebut, sebagai guru dan murid. Atau terkadang bahkan tidak tahu peran apa yang sedang kita mainkan, tapi itu tidak bisa membuat kita bisa menghindari dari sekolah kehidupan ini. Sebagai guru, kadang kita saling memberi inspirasi kepada diri dan luar diri melalui segala tindakan yang meski tidak pernah diniatkan. Ternyata tindakan sebesar atau sekecil apapun itu seperti memberi secercah jawaban yang membawa kepada perbaikan. Sebagai murid, kadang kita membuat masalah, kesalahan, dan keburukan hanya untuk menerima pelajaran yang mencerahkan. Kehidupan ini benar-benar sekolah yang unik, sangat unik. Saat berusia 3 tahun, Louis Braille secara tidak sengaja dia menikam matanya sendiri dengan alat pembuat lubang dari perkakas kerja ayahnya. Ternyata, kerusakan pada salah satu matanya menyebar. Mata yang satunya terkena simpatetik oftalmia, sejenis infeksi yang terjadi karena kerusakan mata yang lainnya. Dalam kebutaan itu, Braille bertemu guru dalam dirinya yang mengarahkan dirinya untuk membuat abjad Braille yang sampai sekarang membantu orang buta di seluruh dunia sehingga mereka juga bisa membaca. Louis Braille bisa menjadi contoh murid dan guru di tempat yang sama, dan masih banyak contoh lainnya. Sejarah mengatakan bahwa Isaac Newton teori gravitasi pada tahun 1665 atau 1666 setelah melihat apel jatuh dan menanyakan mengapa apel jatuh lurus ke bawah, bukan ke samping atau bahkan ke atas. Pertanyaan spontannya membawanya kepada guru di dalam dirinya. Guru di dalam dirinya mengarahkannya untuk berpikir dan berpikir. Terus berpikir sehingga mengikuti wawasan apelnya. Newton mengembangkan 3 hukum gerak yang masih digunakan sebagai acuan ilmu pengetahuan sampai saat ini. Di dalam penjara yang gelap, Al-Haytham menemui guru di dalam dirinya yang memberinya ide kamera obskura pertama di dunia. Berkat itu, ia berhasil membuat 2 kesimpulan penting yang ia terbitkan bersama temuannya yang lain dalam risalah 7 jilid Kitab Al-Manazir atau The Book of Optics. Kesimpulan pertamanya adalah bahwa cahaya bergerak dalam garis lurus. Penglihatan mengindra semua objek dengan semestinya melalui garis-garis lurus yang dianggap menyebar di antara objek dan titik pusat penglihatan. Kesimpulan keduanya adalah bahwa cahaya berasal dari sumber eksternal. Temuan kedua ini sangat penting dalam menyanggah teori cahaya yang berlaku pada saat itu, yang disodorkan oleh tokoh-tokoh intelektual terkemuka seperti Ptolemeus, Galen, dan Euclid. Diyakini bahwa mata memancarkan berkas cahaya ke objek membuatnya terlihat. Gagasan ini kemudian dikenal sebagai teori ekstramisi cahaya. Apa yang Al-Haytham buktikan dengan eksperimen kamera obskuranya adalah bahwa cahaya tidak datang dari mata kita. Sebaliknya, cahaya berasal dari sumber eksternal yang menerangi objek di dunia kita. Penglihatan merasakan cahaya dan warna yang ada di permukaan objek yang direnungkan. Sampai detik setelah beberapa dekade berlalu, Al-Haytham masih secara luas dianggap sebagai bapak optik modern yang dihormati. Beruntungnya Al-Haytham karena sudah berhasil menjadi murid yang patuh dan guru yang tidak pernah sok pintar. Sahabatku, kepatuhan seorang murid harus dibentuk di ruang sekolahnya, termasuk itu sekolah kehidupan. Sebenarnya kita juga sering diberpikirkan oleh guru di dalam diri kita. Sederhananya saja, seberapa sering kita menepis ide untuk memperbaiki diri sendiri? Bukankah sering terlintas di benak kita untuk melakukan ide-ide perubahan baik?
Hanya saja kadang kita tidak mengikuti arahan-arahan itu, menepisnya dengan ego yang masih belum lulus dalam berilmu ya. Ego yang seperti memang wajar kalau sampai menjadi ada. Selama ini kita diajarkan untuk memikirkan ilmu sebagai jatah menerima keuntungan dunia, bukan jatah memberi keuntungan kepada dunia. Wajah pendidikan sebagian dihiasi niat untuk menjadi kaya dan berkuasa. Itulah ilmu dunia dengan tujuannya. Sementara ilmu semesta tidak bertujuan untuk membentuk kekayaan dan kekuasaan, tetapi untuk perbaikan. Sudah siapkah kita belajar untuk memperbaiki diri ini? Jangan dulu menganggap ide ini mudah. Kadang kita berharap memiliki ide cemerlang untuk memperbaiki dunia, tetapi menepis ide-ide besar untuk memperbaiki diri. Padahal, metamorfosa tidak terjadi dari luar ke dalam, hanya dari dalam keluar. Leo Tolstoy menulis, semua orang berpikir untuk mengubah dunia, tapi tidak ada yang berpikir untuk mengubah dirinya sendiri. Berniat merubah dunia itu baik. Ingin memperbaiki bumi itu pertanda kalau kesadaran si Khalifah bumi sudah kembali peduli. Namun jangan juga buru-buru, di mana saking buru-burunya diri malah hanya menempatkan keinginan sebagai keinginan. Sampai akhirnya keinginan membenahi bumi tidak pernah terwujud apa-apa selain hanya menjadi keinginan. Sebesar apapun keinginan diri untuk merubah dunia, tetap yang pertama kali harus dirubah adalah diri dahulu. Diri harus meningkat sebelum merubah dunia. Begitu juga dalam kebersaksian, tetap ada proses yang harus kita lewati. Harapan dan keinginan untuk bersaksi yang muncul adalah salah satu gerbang pembelajaran. Lalu, proses itu adalah pembelajaran itu sendiri. Semakin kita terfokus kepada proses, semakin kita banyak belajar. Dengan berproses, kita mempersiapkan kebersaksian kita akan mengenal kemampuan diri dengan baik, mengetahui kelemahan yang harus diperbaiki, lalu menghargai tiap titik pencapaian diri. Jadi bahkan sebelum bersaksi pun kita sudah ditemani dan dituntun oleh Sang Maha Guru kalau kita benar-benar mau sungguh-sungguh belajar. Sungguh ikatan spiritual sakral yang sering kali kita lupakan. Kita kadang berpikir 2 kali untuk memulai pelajaran, tetapi begitu menggebu-gebu saat meminta pemenuhan. Padahal segalanya sudah dibuat ada, hanya butuh sedikit aksi untuk belajar dan keinginan untuk berproses bersamanya. Keinginan Anda untuk bersaksi juga harus dipenuhi dengan aksi. Regulasi semesta akan bekerja sesuai sistem sebab akibat yang sudah ditetapkan. Selalu pahami kalau Zat Maha tidak akan merubah sebuah kaum kecuali kaum tersebut merubah dirinya sendiri. Sebuah perubahan butuh pelajaran. Kita butuh senantiasa belajar agar mampu merubah dan berubah. Melalui proses menyaksikan hukum universal alam semesta, kita akan memasuki sekolah kehidupan yang luas demi sungguh-sungguh belajar. Dalam luasnya sekolah ini, kita akan menjadi murid yang harus mau memperhatikan, mengamati, dan berpikirkan segala ilmu yang disediakan oleh Sang Maha Guru. Sebenarnya, seluruh keinginan untuk bersaksi tidak lebih penting ketimbang menjalani pelajaran-pelajaran sekolah kehidupan detik ini. Saat ini, agar kita bisa belajar, semesta tidak bisa didikte dengan keinginan. Pernah membaca kisah seorang ulat yang takut menjadi kupu-kupu? Kalau belum, izinkan kami bercerita lagi. Suatu ketika hiduplah seekor ulat di taman. Ia tahu waktu untuk metamorfosisnya sudah dekat. Namun ia takut, bagaimana bila aku berubah menjadi kupu-kupu yang buruk rupa? Bagaimana bila aku gagal bermetamorfosis dan malah mati? Bagaimana bila aku dimangsa ketika berada dalam kepompong atau tak bisa keluar dari kepompong? Itulah beberapa hal yang terus menghantui ulat ini. Ketika sedang dilanda kebingungan, ulat ini bertemu seekor kupu yang cantik. Ia pun memberanikan diri untuk bertanya, "Hai kupu, bagaimana dulu proses metamorfosismu? Apakah itu menyenangkan? Apakah kamu puas menjadi kupu-kupu seperti sekarang?" Kupu itu melihat sang ulat dan tertawa. Ia kemudian berkata, "Hai ulat, janganlah hatimu ragu. Ambillah langkah yang tepat dan bersiaplah untuk menjadi lebih baik. Jangan takut untuk berubah." Setelah berkata begitu, kupu itu berlalu. Ulat jadi semakin bingung. Apa maksud dari kupu tadi? Begitu pikirnya.
ulat pun menunda-nunda waktunya melakukan metamorfosis. Hingga suatu hari, ayam datang padanya dan mematukinya sampai mati. Sahabatku, di dunia dewasa ini, orang yang tak mau berkembang dan takut untuk mengambil keputusan menjadi lebih baik. Jangan pernah ragu atau takut untuk berubah. Ingatlah bahwa dalam hidup, meski kita mungkin sekarang ragu dan belum tahu akan menjadi apa, teruslah berkembang dan berubah menjadi sosok yang lebih baik. Kepakan sayap kupu-kupu hanyalah bukti kalau dirinya sudah sepantas itu untuk mengendalikan kepakan sayapnya. Awal perubahan adalah penerimaan. Ulat selalu menerima dirinya dan percaya kepada semesta yang menuntunnya untuk mengepakkan sayap terindah. Sekarang, ibaratkan diri Anda adalah ulat yang ingin berubah menjadi kupu-kupu itu. Kalau metamorfosa kupu-kupu harus melalui beberapa tahapan, lalu bagaimana dengan metamorfosa diri Anda sendiri, sahabatku? Kita senang dengan keindahan kupu-kupu, tapi jarang mengakui perubahan yang telah dilaluinya untuk mencapai keindahan itu. Pastinya diri Anda lebih kompleks dari seekor kupu-kupu. Tugas Anda sebagai khalifah jauh lebih kompleks ketimbang kupu-kupu. Makanya pastilah metamorfosa Anda akan melalui proses demi proses yang bisa berubah menjadi sengit. Dalam sengitnya proses itu, Anda tentu memiliki pilihan. Anda bisa memilih berproses atau Anda bisa memilih membiarkan prosesnya berputar sendiri. Jelas, Anda bebas memilihnya. Pastikan pilihan Anda selalu sesuai dengan hasil yang Anda inginkan. Kalau Anda ingin perubahan, maka pastikan Anda memilih berproses. Sebelumnya, tak ada maksud kami untuk mengajari. Kami hanya ingin berbagi pelajaran yang sudah terlewati agar kita bisa sama-sama bermetamorfosa menjadi bentuk yang lebih baik lagi. Kami membagi ini sebagai rahmatnya bagi semesta alam yang memang sudah harusnya dibagi-bagi. Mohon terimalah rahmatnya bagi semesta ini dengan cinta. Di sekolah kita yang sekarang, yaitu sekolah kehidupan, kita memang pasti mendapatkan gemblengan agar mampu terus meningkat. KDZA. Sahabatku, proses. Kalau tidak mau berproses, maka jangan merencanakan metamorfosa apa-apa. Meski banyak orang yang ingin perubahan, tapi lebih banyak orang yang lebih memilih menerima diri mereka apa adanya begitu saja, tanpa terlalu mau merubah apa-apa. Terus saja ikuti alur belajar ini, teruslah berpikir dan memikirkan semesta, teruslah mengenal diri, karena demi bersaksi dan meningkatkan kesadaran demi melaksanakan tugas sebagai khalifah, kita butuh pengetahuan yang besar, dan cukuplah ini sebagai alasan kuat yang tidak menggoyahkan kaki gemetar Anda untuk berhenti berproses dalam penyaksian. Teruslah berproses sampai penyaksian Anda mengikatkan diri Anda dengannya. Penyaksian akan mengikatkan diri dengannya. Sahabatku, semesta bukanlah bentuk pasti yang dipikirkan semua orang sebelumnya, melainkan bentuk yang terus mengembang. Semesta terus berada dalam kondisi ekspansi. Semesta bukanlah sebuah lingkaran yang statis dan abadi begitu saja, tanpa awal dan tanpa pernah mengalami perubahan ekstrim. Semesta berubah, bertambah dalam, besar dan luas. Apakah menurut Anda alam semesta yang seperti ini kebetulan teratur atau sengaja diatur? Para ilmuwan tidak menyebut kalau ada Tuhan yang mengatur ini, tetapi jelas mereka tidak bisa menyangkal kalau memang kita hidup dalam semesta yang memiliki pengaturan universal, di mana pengaturan yang berlaku tidak menyalahi satu sama lain dan juga tidak bisa ditiadakan. Bagi banyak fisikawan, kosmolog, dan ahli biologi yang meletakkan dasar sains modern, terdapat jawaban yang jelas bagi mereka, yaitu ada pembuat segala sesuatu yang rasional, Zat Maha yang penuh kecerdasan, yang terus-menerus mengungkapkan dirinya kepada umat manusia dan menopang alam semesta dengan pengaturan oleh kekuatannya sendiri. Seseorang boleh tidak percaya dengan adanya Tuhan yang disembah. Boleh juga tidak mempercayai agama, tapi tidak percaya dengan adanya Sang Maha, pembuat yang melalui kekuatannya mengatur alam jagat keseluruhan adalah ketidakmungkinan yang terlalu sombong. Yang mana bahkan ketidakmungkinan yang terlalu sombong ini pun masih dibentuk, diatur, dan dihidupkan. Anda boleh menyebut Sang Maha Pembuat dengan nama apapun. Ini adalah buku yang universal, tetapi tetap hanya ada satu Tuhan,
yaitu Tuhan yang Anda tuhankan. Tuhan itu definitif. Tuhan itu adalah sesuatu yang disembah dan dipuja. Sesuatu yang ditakuti, sesuatu yang diprioritaskan, dan sesuatu yang mampu membuat kita melakukan sesuatu yang tidak kita sukai. Sebenarnya, dari definisi di atas, kita bisa menuhankan siapa saja. Bahkan kita bisa menuhankan diri kita sendiri, orang tua, bos, ataupun pasangan, dan bukan lagi mentuhankannya. Jadi sudah bukan waktunya memperdebatkan nama karena Tuhan sendiri sebetulnya definitif. Daripada memperdebatkan nama untuk menjadi yang paling benar. Nyatanya, dari generasi ke generasi, umat manusia mempercayai hal sakral ini. Bahkan dari saat bumi belum memiliki nama-nama agama yang kita kenal seperti saat ini, umat manusia mempercayai keberadaan Sang Maha Pembuat. Menurut legenda dan diperkuat dengan beberapa artefak yang masih tertinggal, meski hanya tersisa sangat sedikit, kita bisa mengenal kalau sejarah manusia tidak dimulai dari seekor kera, tetapi dimulai dari peradaban terpelajar yang berbudaya luruh, serta memahami keterhubungan dirinya sebagai bagian alam semesta yang terhubung dengan Sang Pembuat semesta. Kita bisa membawa peradaban bangsa Lemurian sebagai contoh peradaban tertua. Sama seperti Atlantis, mereka merupakan bangsa misteri dan fakta kuno yang hampir hilang dari sejarah peradaban manusia bumi. Apabila Anda pernah membaca buku The Lost Civilization of Lemuria, The Rise and Fall of the World's Oldest Culture yang ditulis oleh Frank Joseph, maka Anda akan tercengang dengan apa yang ditulisnya. Mengandalkan 10 tahun penelitian dan perjalanan ekstensif, Frank Joseph menawarkan gambaran yang meyakinkan tentang ibu pertiwi umat manusia ini, yang menurutnya adalah Taman Eden yang asli. Dalam buku yang ditulisnya, Joseph dengan susah payah menciptakan kembali gambaran peradaban ini di mana orang hidup dalam harmoni yang langka dan memiliki teknologi canggih yang memungkinkan mereka memanfaatkan cuaca, menentang gravitasi, dan melakukan penyelidikan genetik jauh melampaui apa yang mungkin dilakukan saat ini. Tidak hanya itu, digambarkan kalau Lemurian adalah bangsa yang maju secara spiritual, yang bertahan selama ribuan tahun awal sejarah peradaban manusia di atas bumi. Sama seperti apa yang kita imani saat ini, mereka juga memiliki ajaran spiritual yang mereka yakini tentang ketuhanan. Bangsa Lemurian diceritakan percaya bahwa ada yang mengatur bumi dan langit. Kalau di generasi bumi yang sekarang ini kita menyebutnya Zat Maha, Sang Maha Pembuat, Tuhan, Yang Esa, atau agama kami menyebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bangsa Lemurian menyebutnya berbeda. Berdasarkan catatan sejarah yang dikumpulkan dan diceritakan langsung oleh pendiri Lanterha The Lemurian Meditation, Kang Diki Zainal Arifin, kepada kami, bangsa Lemurian menyebutnya dengan panggilan Aras. Diceritakan kalau bangsa Lemurian memiliki penyebutan khusus tentang ini. Mereka menyebut Arazafatar Ardazama, atau kalau diartikan Araz adalah pengaturan bumi dan langit. Mereka menyebutnya dengan nama yang berbeda tetapi dengan kebersaksian yang sama. Dan mungkin karena memang pada keniscayaannya semesta ini dibuat dan diatur oleh Zat Maha yang sama, terlepas dari apapun nama yang kita sematkan untuk memanggilnya. Menurut kami, nama boleh saja menjadi berbeda dan itu wajar. Di dalam generasi kita sekarang saja, kita mengenal banyak sekali nama Tuhan atau Dewa. Setiap utusan membawa ajaran spiritual yang disesuaikan dengan waktu dan ruangnya masing-masing. Jadi hal terpenting bukan menanggapi perbedaan kita dalam menyebut namanya, tetapi menanggapi kalau di dalam perbedaan ini, kita sama-sama memahami esensi ketuhanan, yaitu kita sama-sama meyakini kalau Zat Maha adalah yang mengatur semesta. Alam semesta ini sendiri sangat kompleks dan tua. Para peneliti menempatkan era peradaban Lemurian di sekitar periode 75.000 sebelum Masehi sampai 11.000 sebelum Masehi, dan ini bukan angka yang pasti. Tidak ada yang tahu persis. Hingga saat ini, letak dari peradaban Lemurian pada masa silam saja masih menjadi sebuah kontroversi. Saking kontroversialnya, bahkan sebagian ahli geologi modern menolak keberadaan Lemurian dan menerimanya sebatas legenda belaka. Namun sebenarnya berdasarkan bukti arkeologis dan beberapa teori yang dikemukakan oleh para peneliti, kemungkinan besar peradaban tersebut berlokasi di Samudra Pasifik di sekitar Indonesia sekarang.
Hal tentang Indonesia sebagai pusat peradaban Lemurian juga disebut-sebut dalam buku Frank Joseph. Gagasan itu juga didukung dalam karya-karya peneliti Inggris Amerika Augustus Le Plongeon. Gimana cara bacanya ya? Augustus Le Plongeon. Seperti itulah ya. Tahun 1825 sampai 1908. Setelah penyelidikannya terhadap reruntuhan Maya de Yucatan, penelitian itu kemudian diidentifikasikan dengan tanah hipotesis Lemurian oleh James Kirchworth tahun 1851 sampai 1936 yang menyatakan bahwa Lemuria terletak di Samudra Pasifik sebelum kehancurannya. Nyatanya sampai detik ini pengetahuan kita masih sangatlah terbatas tentang peradaban Lemurian. Mungkin kita harus menghentikan penilaian dan terus mencari sebuah titik terang dari masa lalu yang mungkin memang benar-benar seberharga berlian. Atau mungkin kita memang sudah harus mencetak peradaban yang lebih maju dari nenek moyang yang terlupakan. Manusia membuat sejarahnya sendiri. Karl Marx menulisnya dengan tegas dan itu akan kami dukung dengan tidak lagi memperpanjang pelajaran spiritual bangsa Lemurian dalam buku ini. Membaca catatan sejarah tidak akan lebih sulit ketimbang membuat sejarah itu sendiri. Kami sangat percaya kalau bangsa Lemurian akan selalu menjadi bagian dari sejarah spiritualisme terdepan di atas muka bumi. Tetapi meski sangat menarik, memperpanjang sejarah hanya akan mengaburkan fokus yang seharusnya. Makanya di sisa buku ini Anda tidak akan menemukan ajaran Lemurian yang akan kami bahas. Ini bukan buku tentang sebuah ajaran yang sudah berlalu, tapi tentang kebenaran yang masih berlangsung. Jadi jangan terlalu kecewa karena apa yang akan kami bahas justru lebih tua dari peradaban apapun, seperti yang sudah Anda ketahui. Dalam buku ini kami akan membahas pengaturan universal alam semesta yang bisa kita pelajari dari dimensi planet bumi kita saat ini. Mungkin kami akan membahasnya secara terbata-bata, jadi jangan pula berpikiran kalau trilogi buku ini akan menjadi sangat sempurna. Sungguh kami sangat menciut di sini. Tangga seakan tidak pernah sampai meskipun itu sudah terangkum dalam 3 buku sekalipun. Ego kami harus meluruh tak tersisa. Mungkin Anda tidak percaya, tetapi dalam tiap lembar buku ini kami hanya sedang merangkul erat diri di satu anak tangga dasar untuk mencoba memutar otak memahami pengaturannya yang hampir tidak pantas dipuji lagi saking sudah menakjubkannya. Hal yang harus Anda ketahui sebelum memahami isi buku ini adalah bahwa buku ini tidak membahas tentang keagamaan, keyakinan, atau aliran kepercayaan tertentu. Apa yang tadi kami bahas tentang spiritualitas hanyalah sedikit kerlingan agar Anda menyadari kalau di sini, di atas bumi ini, atau di alam semesta, kita bisa saja memiliki penyebutan dan pengakuan yang berbeda untuk satu keniscayaan yang sama. Anda dan kami tidak perlu kecewa akan hal itu. Kita tidak perlu menjadi satu-satunya manusia yang paling benar untuk menjadi benar. Saat kita menyerahkan segala penilaian tentang benar atau salah kepadanya, maka segala penilaian seharusnya sudah kita serahkan kepadanya. Tugas kita adalah menerima fakta besar kalau laws of the universe atau pengaturan alam semesta tidak mengenal agama, keyakinan atau kepercayaan yang kita sebut dan akui. Detik ini kita hanya sedang merangkak bersama alurnya yang netral. Siapapun Anda, silahkan membaca dan mempelajarinya. Silahkan menyaksikan pengaturan yang diatur olehnya. Ini buku tentang kita, ini buku tentang semesta. Jujur, ego merasa benar akan menampik buku ini. Saran kami, jangan dulu menampiknya, karena apa yang kami paparkan dalam buku ini masih sangatlah dasar. Ini bukan tentang hal yang besar, sekali lagi ini hanya tentang mengenal diri. Bonusnya adalah kedekatan dengan Sang Maha Pembuat diri. Demikianlah teman-teman, ini akhir bahasan tentang manfaat menyaksikan pengaturan alam semesta dari buku Universal Laws of the Universe, pengaturan universal alam semesta, The Connected Universe, alam semesta terhubung oleh D.K.L. Rahman. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan, sudah menyimak, sudah mendengarkan, dan terima kasih yang sudah subscribe channel Diary Fanny. Kita ketemu lagi di video-video kita berikutnya dan bye for now.